Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga almarhum ila rahmatil lil hayyil qayyum Ki Al-Haj Zubair yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan orang yang saleh, berkunjung kepada mereka, duduk bersama mereka merupakan anjuran agama. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan itu, karena sesungguhnya berkumpul bersama mereka akan melahirkan cinta kepada mereka dan mengikuti jejak mereka. Sehingga dikatakan man jalasal akhyar hudiya bil ma'arifi wal asrar wa man jalasal ashrar istahaqqal ar wan nar. Siapa orang yang duduknya dia dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, maka dia pasti akan mengambil bagian nasib mujur dari ma'rifat dan sir-sir daripada Allah. Tapi barang siapa yang kumpulannya orang yang jelek-jelek, maka dia patut dan pantas untuk dicela dan di akhirat masuk neraka. Di antara mereka berkata, man jalasal akhyar kutiba minal akhyar wa in kana minal ashrar wa man jalasal ashrar kutiba minal ashrar wa in kana minal akhyar. Siapa orang yang dia akrab dengan orang-orang yang baik, sekalipun dulunya dia orang yang jahat, maka dia dicatat sebagai orang yang baik. Siapa orang yang dia tadi itu akrab dengan orang-orang yang jahat, sekalipun dulunya dia orang yang soleh, maka dia tercatat sebagai orang yang jahat. Mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Nabi mengibaratkan orang yang kumpul dengan orang yang soleh dan orang yang tidak soleh, orang yang jahat, seperti orang yang kumpul dengan orang yang membawa minyak wangi, atau yang kedua membawa obor. Fahamilul misik imma an yuhdiyak wa imma an tabta' minhu wa imma an tashumma minhu raihatan tayyibah. Ketika kamu duduk dengan orang yang soleh, sama dengan duduk orang yang membawa minyak wangi. Jika orang tadi itu berhati baik, dia akan mengoleskan minyak wangi kepada kamu, kamu akan menjadi harum baunya. Kalaupun tidak, kamu bisa membeli minyak wangi daripada dia. Kalaupun tidak membeli dan tidak diberi, minimal kamu bisa mencium bau wangi darinya. Adapun nafikhul kir, orang yang membawa obor, bisa jadi ada peltikan api yang pindah ke pakaian kamu akan membakar pakaian kamu. Yang menyulut kulit kamu akan terbakar kulit kamu. Kalaupun tidak mengenai itu semuanya, minimal kamu akan mendapatkan asap yang tidak menyenangkan.
Begitulah juga berkumpul dengan orang yang tidak soleh, saudara. Sekalipun tidak main judi, tapi kumpul bersama orang yang main judi, ketika digerebek kena juga dia, kena asapnya. Sekalipun dia supir, kerjanya cuma dibayar tidak mahal, tapi yang diantarkan perampok bank, dia juga akan masuk penjara. Karena itu berkumpullah dengan orang-orang yang saleh, maka itu ada takdir. Tetapi dalam berkumpul dengan orang yang saleh, ulama kah dia, aulia kah, ada 4 tingkatan, saudara. Ada 4 tingkatan. Pertama, tingkatan yang tertinggi, berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan orang yang saleh, tujuannya untuk menggali ilmu darinya, tujuannya untuk mengikuti sempurna jejaknya, yata'addab bi adabih wa yatakhallaq bi akhlaqih wa yattasif bi awsafih. Dia ingin mirip dengan dia, maka inilah yang akan menjadi khalifah setelahnya. Ini yang akan menjadi nuwab setelahnya, menjadi penerus setelahnya dia. Ini yang pertama, mewarisi ilmu, mewarisi akhlak, mewarisi adab, mewarisi ibadah, istiqamah, mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Yang kedua, dia merasa tidak mampu kalau dia tadi itu menjadi persis dengan gurunya, panutannya, orang yang soleh tadi itu, idolanya. Dia berusaha semampunya. Yang nggak bisa hatam Quran setiap hari, tapi dia menyediakan beberapa waktu untuk membaca Al-Quran. Dia tidak bisa sholat sunnah ratusan rakaat seperti gurunya, dia menyerupai cuma sekedarnya. Dia demikian juga dalam karamnya, kedermawanannya, perjuangannya. Ketika dia mampu, dia mengikuti. Ketika dia tidak mampu, dia menyesali. Maka inilah yang disebut almar'u ma'aman ahab. Manusia itu akan berkumpul dengan orang yang ia cintai, sekalipun gak persis amalnya, nyontoh sebagian saja. Inilah yang dikatakan, yang pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, almar'u yuhibbul goma walamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada seseorang cinta dengan orang-orang yang hebat, tapi gak bisa beramal seperti mereka karena gak mampu. Maka Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahab. Manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ada usaha semampunya dia, ketika dia tidak mampu dia menyesali. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia ambil berkahnya orang yang soleh. Dia orang pedagang, dia tidak bisa istiqomah dalam mengajar, dalam berdakwah karena ilmunya lain. Tapi dia cinta, ambil berkahnya, siap mendukung, hadir majelisnya, mengambil fatwa-fatwa dan hikmah darinya. Inilah yang disebut humul gham la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang tidak akan celaka, tidak akan kecewa, yang mau kumpul dan duduk bersama mereka. Tidak belajar, tidak juga dia tadi itu menjadi pengikut yang mengikuti jejak 100%, tapi dia cinta, maka tidak akan kecewa. Kenapa? Karena dapat berkahnya.
humul gam la yasga bihim jalisuhum. Yang keempat ini yang jelek, saudara. Kumpul dengan orang yang soleh supaya dikenal dirinya orang yang soleh. Kalau sudah begitu bisa utang sana sini. Kalau sudah begitu, wah, bisa cari pengaruh. Kalau sudah begitu bisa dapat popularitas. Bahkan kalau perlu pakai kostum orang yang soleh walaupun dirinya bukan soleh. Maka ini adalah penipu, saudara. Ini bukan pecinta, tapi menggunakan orang yang soleh untuk kepentingan duniawi. Ini yang berbahaya. Kalau dalam tasawuf dikatakan termasuk bagian syahadatuz zur, membuat saksi palsu. An yalbasa libasa salihin wal galbu galbus syayatin. Pakai pakaian orang yang baik tapi hati setan, saudara. Penipu, saudara. Ini yang tidak benar. Karena itu berkumpul dengan orang yang soleh harus didasari niat yang bagus. Minimal kamu ambil berkahnya dia. Kamu akan tidak menjadi orang yang kecewa, karena Allah Maha Murah memberikan berkah kepada siapapun yang mengharapkannya. Hadirin sekalian dirahmati Allah, semenjak ada titik cinta, maka ketahuilah itu ada takthir, akan mempengaruhi untuk merubah daripada yang tidak baik menjadi baik. Akan merubah insya Allah yang jauh akan menjadi dekat. Diriwayatkan ada sekelompok manusia, dia tadi itu ingin mengadakan pesta untuk maksiat, ngumpulkan duit sampai 20 dirham, menunjuk seorang di antara mereka untuk membeli bekal-bekal pesta. Ya mungkin khamr, ya mungkin yang lainnya. Berangkat ke pasar. Sesampai ada di pasar, ada sekelompok manusia. Sekelompok manusia yang lihat tadi itu berebut untuk membeli satu buah semangka, bitikhah. Bitikhah. Mereka berlomba-lomba untuk membeli itu satu buah semangka, padahal di samping-sampingnya juga banyak penjual semangka yang lebih besar. Tanya ini orang, ini kenapa ini kok orang berebut ini, nggak beli di sana lebih gede? Hadi bitikhah massaha yadu waliyyin min awliyaillah. Siapa namanya itu ya? Lupa saya namanya. Ini buah semangka, bukan semangka biasa ini. Ini pernah dipegang oleh seorang wali min awliyaillah. Berkah ini buah semangka. Kata dia, aku beli 40 dirham. Langsung spontan dia dibeli. Teman-temannya nunggu mau pesta ini. Sampai ada di sana, ini mau dimulai pesta, nunggu dia, nggak taunya bawa satu buah semangka. Loh, mana persiapan pesta ini? Nggak jadi, kata dia. Aku belikan ini. Apa yang kamu bawa ini? Kata dia. Inna fi hadhil bitikhah la'ajaba. Di buah semangka ini ada satu hal yang menakjubkan. Apa yang menakjubkan? Di mana-mana juga banyak ini buah semangka. Ini massaha
yadus ahadis salihin, ini telah dipegang oleh seorang orang yang soleh. Siapa? Si fulan, saya lupa namanya itu. Kenapa dia bisa begini? Sampai yang murah ini menjadi mahal, sampai yang biasa ini menjadi direbutkan. Huwa rajulun atau rabbahu fa akramahu, dia seorang yang dia karena taat kepada Allah, maka Allah memuliakan apa yang dipegang oleh dia. Dia dimuliakan oleh Allah, semua menyentuh dengan dia menjadi mulia. Pakaian biasa dipakai semua orang, tapi ketika menjadi pakaian orang soleh menjadi direbutkan. Makanan juga begitu menjadi direbutkan, tempat juga begitu menjadi direbutkan. Kenapa? Inilah bagaimana kemuliaan yang Allah berikan karena kesolehan. Mungkin yang dipakai raja, orang yang zalim lebih mahal, tapi bukan karena itu saudara, tapi karena kemuliaan pemakainya. Akhirnya mereka semuanya terbuka hatinya. Ya Allah, kalau karena ketaatan kepada Allah, bagaimana Allah memuliakan seperti ini di dunia, bagaimana Allah memuliakan nanti dengan ketaatannya ada di akhirat. Fatabu wa raja'u ilallah. Akhirnya mereka tobat dan kembali kepada Allah, dan semuanya menjadi orang yang soleh. Tuh lihat, berkah apa? Berkah mahabbah, cinta kepada mereka. Karena itu ya ikhwani, ketika anda ziarah, ketika anda datang kepada orang soleh, kalau ada mahabbah pasti ada ta'thir, pasti akan merubah anda semuanya. Tapi kalau tidak, kenapa kok tidak berubah ya? Padahal kami cinta. Kamu punya tujuan tidak benar. Kamu hanya cari popularitas, hanya untuk foto mejeng, dibuat selfie, dipajang ada di mana-mana. Inti kira itu biduan, artis. Cintai dari hati, maka cinta itu akan membawa kamu untuk bisa mengikuti jejak mereka. Minimal akan menghasilkan kamu dikumpulkan bersama mereka ada di akhirat. Ya ikhwani, anda sekarang bisa tahu bagaimana nilai seseorang kalau sudah meninggal dunia. Hadhihi atharuna tadullu alaina fanduru ba'dana ilal athari. Saudara, kalau yang mati itu meninggalkan bola, meninggalkan sepatu sepak bola, seragam kesebelasan, maka itu pertanda yang meninggal adalah penggemar sepak bola atau pemain sepak bola. Kalau meninggal yang ada di rumahnya organ, gitar, alat-alat musik, berarti yang meninggal adalah pemusik atau penggemarmu musik. Tapi kalau yang ditinggalkan itu adalah masjid, majelis taklim, kemudian pondok pesantren, madrasah, yang meninggal insyaallah min ahlil ilm. Karena itu jangan main-main, yang anda tinggalkan akan menjadi saksi siapa diri anda nantinya. Itu sudah tinggalkan apa di rumah? Lihat, anak tinggalkan di rumah TV segede kulkas. Anak tinggalkan ada di rumah lagu-lagu barat, lagu-lagu India. Atau yang kamu tinggalkan kitab-kitab yang bermanfaat, hadis, majlis-majlis yang baik, kebiasaan yang baik kepada anak anda. Itulah nilai anda setelah wafat nantinya. Karena itu jangan main-main ya ikhwani. Dalam kehidupan di atas dunia ini akan bisa menjadikan diri kamu itu siapa dibaca oleh orang dengan saksi-saksi peninggalan kamu semuanya. Sebelum mati, ayo kita benar-benar mempersiapkan peninggalan yang baik yang akan menjadi saksi siapa diri kita. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam mohon waj'alni li. Karena anda, kalau anda menjadi orang yang soleh, bapakku telah membangun masjid, kakekku telah membuat majlis taklim,
buyutku telah melakukan ini, semuanya akan bangga, saudara. Ketika Anda menjadi orang yang tidak baik, Anda peminum khamr misal, nasallallahu salamah, Anda menjadi orang penzina, Anda orang penipu, Anda orang itu, maka anak cucu Anda malu menjadi turunan Anda nantinya. Karena itu bentuk diri Anda menjadi orang yang soleh, orang tua yang dibanggakan oleh anak, orang tua yang dibanggakan oleh generasi setelah Anda. Jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan nafsu, karena sesungguhnya itu semuanya akan menjadikan cacat bagi anak turun Anda nantinya. Anak Anda kadang-kadang ada di pondok, tapi bapaknya perampok, mau jadi cari mantu sulit, orang yang soleh, saudara. Kenapa? Syu'um, adzambu syu'mun ala ghairi fa'ilih. Dosa itu akan menjadi satu kesialan, walaupun bukan kepada pelakunya, walaupun kepada masyarakat lingkungannya. Karena itu jangan Anda membuat sial kepada keluarga Anda. Asas daripada kehidupan ini, jadikan 5 hal, dan itulah pilar daripada thariqah alawiyah. 5 hal adalah pilar daripada tokoh alawiyah. Kalau Anda menjadi orang yang cenderung mengikuti thariqahnya habaib, 5 hal. Al-ilm, pertama ilmu. Kedua, al-amal, mengamalkan ilmu. Kenapa? Adabnya ilmu adalah mengamalkan ilmu. Tahu fadilahnya sholat, haditsnya apal. Sholat berjamaah, haditsnya apal. Tahu fadilahnya Quran, haditsnya apal semuanya, rukunnya, syaratnya, yang batalkan, apal semuanya, tapi nggak sholat. Ada ilmu tapi nggak ngamalkan ilmu. Ini orang punya ilmu tapi mayata'addab bil ilm, nggak beradab dengan ilmu. Saya yakin kalau ada polisi kemudian waktu lampu merah, Anda tahu bukan buta warna, Anda nyelonong, Anda melanggar, ini penghinaan bagi polisi. Ini yang alim-alim ini kok melanggar, kenapa? Ini penghinaan terhadap ilmu syariah. Awas, hati-hati. Ilmu. Yang kedua, amal. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas, ikhlas dalam amal. Ikhlas dalam ini adab fil amal. Kau beramal tapi nggak ikhlas, salah alamat. Sama dengan SMS tapi nomornya nomor keliru, nggak akan sampai dikirimkan kepada tujuan, keliru. Yang ketiga yaitu al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah beramal masih takut. Takut apa? Takut nggak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang hebat itu bukan salah takut, bukan, bener masih takut, itu hebat. Sholat masih dia nangis, astagfirullahaladzim, kok nggak khusyuk anak sholat anak, kapan aku bisa khusyuk sempurna dalam sholatku? Ini yang hebat. Yang kelima, al-wara', bukan hanya sekedar menghindari yang haram, tapi menghindari yang tidak jelas halalnya, bahkan menghindari halal yang tidak dibutuhkannya. Wara'. Wah, ini hebat. Ini 5 pilar daripada thariqah alawiyah. Karena itu ayo kita semuanya menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang beruntung. Walhamdulillah kita dididik untuk cinta dengan orang yang soleh. Tinggal kita mempersiapkan diri kita menjadi pecinta yang sebenarnya, dan insya Allah dengan modal cinta dan kita menjadi pecinta yang baik akan membuatkan ta'thir, akan membuatkan satu pengaruh kepada kita untuk kita bisa mengikuti jejak mereka dan akan masuk dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Muhibbul qawm yalhaq bil jamaah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.